Kaget saya, setiap gundukan tanah dibuka, isinya candi. Dana yang fantastis digelontorkan pemerintah untuk menguaknya. Apa jangan-jangan ada harta karun lain yang terpendam, yang belum ditemukan para arkeolog, yang konon ditinggalkan Raja Besar Sumatera yang tersohor hingga ke Majapahit? Mengapa banyak candi ini dikaitkan dengan kisah raja-raja? Dan bagaimana dengan misteri munculnya benteng gaib di salah satu situsnya? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan 7 situs yang kita telisik kali ini digunakan kira-kira bersamaan saat pengelana Tiongkok, Wang Dayuan, menulis Dao Yisi berisi perjalanan ke lebih dari 100 tempat di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Yuk, kita ke sana. Asisi Telisik Muara Jambi didukung oleh Balai Media Kebudayaan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Majapahit pusing 7 keliling ketika Gajah Mada wafat karena sakit pada tahun 1365. Sumatera pun bergolak, dan menurut berita dinasti Ming, pulau ini pecah menjadi 3 poros kekuatan. Di Palembang, Dharmasraya, dan satu lagi, kerajaan milik Aditya Warman yang namanya belum jelas. Kerajaan Aditya Warman jelas yang utama, karena dirinya ditempatkan Majapahit untuk mengontrol Sumatera. Sejarawan De Kasparis menduga pusat kekuasaan Aditya Warman jauh di pedalaman, di Bagaruyung atau Saruaso di Sumatera Barat. Namun, sumber primer KKW Negara Kertagama tidak mencatat nama-nama itu. Dan menurut prasasti Saruaso I, Saruaso hanyalah ksetra alias tanah lapang tempat Aditya Warman berritual, bukan pusat kekuasaan. Negara Kertagama ditulis pada tahun 1365 saat Aditya Warman masih bertahta. Dan di dalamnya dirinci 17 kerajaan Sumatera yang masuk dalam Mandala Majapahit. Semuanya disebut Bumi Malayu. Jambi disebut pertama, setelah itu baru yang lain. Bagi saya, ini petunjuk bahwa mungkin Jambilah induk Mandala di Sumatera kala itu, sekaligus pusat kekuasaan Aditya Warman. Apalagi nih, dalam prasasti-prasastinya, Aditya Warman memuji negerinya sebagai Swarna Bumi dan Kanaka Medini, yang artinya negeri emas. Ini cocok dengan kondisi alam Jambi di tepi Sungai Batanghari yang alirannya mengandung endapan emas. Sampai catatan Tiongkok, Dong Si Yang Kau, mencatat orang Jambi kalau menawar barang ya dengan kurs emas, meski pas bayar ya pakai lada. Banyak nih ladaku bang, boleh ditukar emas dong? Boleh, mas-mas Jawa yo. Lain dulu, lain sekarang. Dulu lada sangat berharga, sama seperti emas. Dan emas adalah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Jambi kuno. Uniknya, di wilayah Jambi ada kompleks percandian, yakni KJBN Muara Jambi, yang menurut pantauan LIDAR menyimpan 115 struktur bangunan candi di lahan seluas 4.000 hektar. Di masa kuno, candinya tentu lebih banyak. Hingga muncul hipotesis sejarawan bahwa disinilah pusat kekuasaan Sriwijaya dari abad 7. Dugaan lainnya, kompleks ini adalah pusat pendidikan Buddhis, seperti yang kami ulas dalam episode 1, Asisi Telisik Muara Jambi. Bisa dicek nanti ya, pada tautan di atas atau di deskripsi. Sebelumnya, kami telah menjelajah Candi Kutumah Ligai, Candi Gedong 1 dan 2, Candi Kedaton, Candi Gumpung dan kompleks stupanya, Candi Tinggi, Bukit Perak, hingga kanal-kanal kuno. Sehingga dengan luasnya kompleks percandian Muara Jambi, endapan emas Batanghari, dan temuan arkeologis yang merentang panjang dari abad 7 hingga 14, saya jadi curiga, apa jangan-jangan kompleks situs ini juga ada kaitannya dengan Aditya Warman, Sohib Majapahit itu. Wih, beneran ada bang harta karun raja yang terpendam di sana? Mumpung kita diundang Balai Media Kebudayaan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, yuk kita telisik 7 situs paling misterius di KJBN Muara Jambi sambil mencari harta karunnya. Ayo. Kolam Telaga Rajo, pemandian raja penuh logam mulia. Saya sampai geleng-geleng loh saat membaca catatan pengelana Arab ini. Diceritakan kalau para penguasa Swarnadwipa punya hobi yang glamor,
Bukan memelihara perkutut ya, apalagi mancing, tapi melempar emas ke dalam telaga. Saat airnya surut, telaganya berkilau tertimpa cahaya bulan. Kelak, emas-emas itu akan diwarisi keturunannya. Sehingga makin banyak emas warisannya, makin tinggi pula status sang penguasa. Ay ampun, bergejolak nian jiwa rakyat aku nih bang. Nah, yang bikin saya terkejut, di KJBN Muara Jambi ada loh kolam kuno yang diyakini sebagai tempat pemandian raja-raja. Untuk ke sana, kita perlu berkendara setengah jaman dari pusat kota Jambi. Tempatnya akomodasi dan kuliner enak. Kolam Telagorajo sebenarnya ada di Kompleks Candi Gumpung. Cuma jalan kaki sebentar dari beberapa candi utama yang saya jelajah di episode 2 Muaro Jambi. Bisa dicek nanti ya. Itu dia telaganya. Wah, ini telaga buatan ya, bukan alami. Bentuknya persegi, sedalam 4 meter. Ada saluran yang menghubungkan kolam Telagorajo dengan Sungai Jambi di dekatnya. Sehingga di musim kemarau, telaga ini gak pernah kering. Dan di musim hujan pun, ia gak pernah membanjiri area sekitar. Apa di sini kolam tempat raja-raja Sumatera menyimpan emas batangan, seperti dalam catatan Arab? Sayangnya, gak bisa dipastikan. Yah, batal deh niatku nyelam nyari emas. Arkeolog Agus Widiatmoko, Kepala BPK Wilayah 5, punya penjelasan tersendiri mengenai kolam kuno ini. Kalau kita lihat temuan-temuan keramik ya, peralatan rumah tangga, kemudian juga sebarannya, ini pasti orang ribuan tinggal di sini. Nah, mereka pasti butuh satu air bersih, tempat mereka mandi dan seterusnya. Maka di sini juga ada kolam-kolam kuno. Kolam-kolam kuno tidak hanya sebagai reservoir air, tetapi juga di sini juga punya fungsi untuk melihat ya, untuk melihat bagaimana sih, karena ini terletak di pinggir Sungai Batanghari, keadaan pasang surutnya air, karena mereka punya suatu sistem bahwa kawasan ini dibangun di tepian Sungai Batanghari dan masih terpengaruh pasang surut ketika orang berlayar ke daerah hulu dan hilir. Mitosnya, kolam ini dinamai Telagorajo karena diyakini pernah menjadi tempat mandi para raja dan bangsawan. Tapi patut dicurigai, jangan-jangan mitos ini berkembang dari ingatan lamat-lamat masyarakat akan adanya raja yang pernah tinggal di sini. Dan di candi kita berikutnya, dugaan ini semakin kuat. Candi Kembar Batu, tempat tinggal raja dan permaisuri. Dari Telagorajo, Candi Kembar Batu hanya berjarak 500 meter. Gapura Candi Kembar Batu lumayan gede. Kompleksnya dikitari pagar keliling yang cukup tebal. Terlihat kan? Di dalamnya ada 1 Cetiagara atau candi induk, 1 mandapa, dan 6 bangunan pengiring lainnya yang gak kompak blas dalam hal ukuran, bentuk, dan arah hadap. Yang mirip cuma batu merahnya baik. Menyala Jambiku. Yuk, kita mendekat ke mandapanya yang bersama candi induk membentuk poros timur barat. Mandapa ini cukup tinggi, diduga bagian atasnya berupa bangunan dari kayu. Tuh, ketahuan ada lubang-lubang di atasnya. Itu namanya umpak, tempat menanam tiang-tiang kayu. Candi induk Kembar Batu tinggal kakinya saja, berdenah bujur sangkar dengan tangga lebar di sisi timur. Khas banget Candi Muara Jambi, agak alergi lengkungan. Candi-candi pengiring Kembar Batu pun tinggal alasnya saja. Tapi saya kaget, struktur di sisi tenggara berbentuk L. Jujur, saya gak pernah melihat denah candi seperti ini dan gak bisa menebak fungsinya apa. Konon, menurut mitos setempat, candi ini masih dijaga oleh sesosok raja bersama permaisurinya. Yah, lagi-lagi mitosnya tentang raja ya bang. Yes, namun lebih dari mitos. Di lokasi inilah pada tahun 1980 ditemukan sebuah gong dengan inskripsi Tiongkok. Saat diterjemahkan, bunyinya begini. Pada tahun 1321, dipersembahkan sebuah gong dari seorang pejabat kekaisaran Tiongkok kepada penguasa di Jambi. Coba bayangkan, bagaimana bisa gong dari abad 14 yang dipersembahkan kepada penguasa Jambi ditemukan di kompleks ini? Apa ini bukan petunjuk bahwa mungkin saja Percandian Muara Jambi bukan cuma pusat pendidikan, seperti dugaan umum saat ini? Bisa jadi loh, pasca Sriwijaya runtuh di abad 11. Kompleks percandian ini lalu diduduki oleh seorang penguasa Jambi dan dialihfungsikan menjadi pusat kekuasaannya. Mungkin saja itu Aditya Warman pada abad 14 bertahta di Jambi.
Lalu pusat peribadahannya dipindah ke Pagaroyong dan Saruwaso yang jelas disebut dalam prasasti Saruwaso I sebagai tempat ritual Aditya Warman, penganut Tantra Bhairawa itu. Tapi emang boleh bang, Mawiara diubah jadi pusat kekuasaan. Ini nggak mustahil karena di Jawa pernah terjadi. Masih ingat komplek perjanjian Ratu Boko? Pernah saya ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Situs Ratu Boko ini aslinya adalah pusat ibadah dan pendidikan Buddhis pada masa Rakai Panangkaran di abad 8. Namun di abad 9, kompleks ini direbut oleh Empu Kumboyani dan dijadikan benteng pertahanan sekaligus pusat kekuasaannya. Jadi, gak menutup kemungkinan alih fungsi yang sama terjadi di kompleks perjanjian Muara Jambi. Apalagi loh, memori masyarakat tentang candi-candi Muara Jambi selalu berbau raja-raja. Mulai dari Candi Kedaton, Kolam Telago Rajo, Candi Kembar Batu ini, hingga candi berikut yang akan kita kunjungi. Candi Astano, makam agung para raja. Kali ini dari Candi Kembar Batu ke Candi Astano, jalannya agak memutar ya, sejauh 2,5 kilometer. Candi Astano dikelilingi parit sehingga saya melintas di atas jembatan. Wah, candinya cuma satu bangunan saja. Biarlah dewean, yang penting hatiku tetap senang bang. Kayak aku tuh, ngakunya doang bahagia, aslinya baperan. Akhirnya, setelah belasan candi saya datangi di Muara Jambi, ketemu juga candi yang pelipit belah rotannya cukup tegas. Meski tinggal kakinya saja, candi ini indah. Sayang nggak ada tangga naiknya, jadi sulit ditebak menghadapnya kemana. Meski single fighter, Candi Astano dilindungi pagar keliling tebal yang menyisakan 5 atau 6 lapis bata. Di halaman dalamnya pernah ditemukan berbagai peranti kuno, seperti fragmen arca batu, pipisan, lesung, hingga manik-manik berbahan kaca dan batu. Uniknya, ditemukan juga keramik dinasti Song dan Yuan yang membentang antara abad 11 hingga 14. Inilah masa-masa penuh pergolakan pasca kehancuran Sriwijaya. Cocok ya dengan masa dikirimnya gong dari Tiongkok untuk penguasa Jambi di Candi Kembar Batu tadi. Tapi bang, katanya dulu pernah ada 2 makam di sini yang dijaga makhluk hitam raksasa. Aikoni, cuma mitos baik tuh. Mungkin mitos itu lahir karena masyarakat mengira candi adalah tempat pemakaman raja-raja. Bahkan kata Astano sendiri berarti kuburan dalam bahasa lokal. Tapi bisa juga itu karena candi ini ada kaitannya dengan penguasa Jambi yang mungkin menduduki kompleks perjanjian ini pada abad 14. Yang saya duga adalah Aditya Warman. Tapi ini baru dugaan ya, belum tentu benar. Ayo kita cari petunjuk lain di candi selanjutnya. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menuju candi yang diyakini sebagai benteng gaib dan mencari harta karun terpendam di bawah gundukan-gundukan tanah yang belum dibuka arkeolog. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Candi Sialang, benteng gaib di mata orang tersesat. Di arah timur laut Candi Astano, berdirilah reruntuhan Candi Sialang. Mitosnya nih, saat candi ini belum dipugar, warga yang kesasar ke sana sering diperlihatkan sebuah benteng gaib. Untungnya saat ke sana saya tidak kesasar, dan yang saya lihat adalah tim arkeologi yang sedang memugar Candi Sialang. Inilah candi terujung di sebelah timur KJBN Muara Jambi. Sungai Batanghari terlihat berkelok, kan? Candi Sialang sempat diekskavasi pada tahun 1999 dan 2002. Namun, penggalian tahun 2024 inilah yang berhasil menampakkan Cetiagara atau candi induknya, berhadapan dengan mandapa dan dilindungi tembok pagar keliling. Semuanya dari bata merah. Candi induknya cukup besar ya, meski tinggal kakinya saja. Di situs ini ditemukan jejak timbal emas, arca gajah mini, dan arca Buddha yang sulit dikenali. Juga pecahan keramik yang adalah petunjuk bahwa candi ini beroperasi dari abad 10 hingga 13. Lihat, akar-akar pohon dipertahankan melintasi candi. Dulu, candi ini tertutup rapat oleh pepohonan. Beberapa adalah pohon bungur, bahan utama pembuat kapal. Namun belum ada bukti kuat apakah itu terkait dengan fungsi candinya.
Kan ada penampakan beteng gaib tuh bang. Jangan-jangan itu pusat kekuasaan Aditya Warman. Wah, janganlah pengalaman supranatural dijadikan petunjuk sejarah. Mending kita tunggu saja pemugarannya selesai, agar Candi Sialang bisa lebih dimengerti. Bang Asisi, katanya ada harta karun terkubur yang belum disingkap arkeolog. Mana tuh bang? Oh iya, yuk kita langsung ke gundukan-gundukan berharga yang disebut Warlock sebagai Menapu, telurnya candi dan artefak kuno. Asik nih, saya diajak Pak Aris Eka dan tim BPK Wilayah 5 menengok menapu-menapu yang ada di KJBN Muara Jambi. Menapu adalah gundukan yang terbentuk dari reruntuhan struktur kuno. Karena belum dibuka arkeolog, biasanya menapu dikepung rimbunnya pepohonan. Misalnya menapu ujung Tanjung ini. Di sana saya langsung dikerubungi nyamuk-nyamuk lapar. Makanya bang, kalau keribu tuh pakai lengan panjang, apa lotion anti nyamuk? Siap. Nah, kalau ini menapu Gedong 1, gak terlalu jauh dari Candi Gedong 1 yang saya kunjungi di episode pertama. Gundukannya kayak gitu tuh. Dan semua menapu ada ciri khasnya. Nah, ini banyak bata, dari sini kita bisa lihat bata-bata, dan kondisi saat ini masih berupa gundukan seperti ini. Ke depan nanti akan dilakukan kajian untuk studi kelayakan, studi teknis, kajian pemugaran, dan bahkan sampai ke pemugaran. Nanti akan di samping setelah Pariduku, Menapu Alun-Alun, Sialang, yang bergeser ke Menapu-Menapu, mungkin salah satunya adalah Menapu Gedong 1. Jadi jelas ya, menapu ibarat telur yang bila menetas jadilah candi. Di Jawa, gundukan semacam ini disebut gumuk dan di Sunda dinamakan unur. Sejauh ini ditemukan sekitar 60 menapu di KJBN Muara Jambi. Mari kita cek beberapa yang siap menetas menjadi candi. Candi Pariduku, gudang relikui di Muara Jambi. Candi Pariduku paling gampang diakses dari kompleks Candi Gedong yang sebelumnya telah kami telisik. Hanya 300-an meter ke arah barat. Wah, candi ini juga masih dipugar. Dulu ada banyak pohon duku di sini, makanya dinamai Pariduku. Sama seperti di Candi Kutumah Ligai, pohon-pohon di atas candi ini masih dipertahankan. Di samping cagar budayanya, kita melestarikan juga lingkungan termasuk pohon-pohon. Karena kita disitulah kita letak sejarahnya juga sih, karena letak dari lingkungannya kita lestarikan juga. Makanya pohon-pohon ini kita tidak buang, kita lestarikan memang seperti inilah, karena mungkin boleh katakan termasuk data dari aslinya dari ada pohonnya ini. Kita biarkan sehingga nanti alamnya pun juga tetap kita lestarikan. di sini awalnya ada 6 menapu. Setelah arkeolog menggali, muncullah 23 struktur bangunan candi. Habis panen duku, kita panen candi. Dari carbon dating tanah di sekitar Candi Induk, usia kompleks Pariduku merentang dari abad 8 hingga 13. Uniknya, candi ini pun merekam jejak bongkar pasang bangunan di masa klasik. Ini wajar karena 600 tahun dipakai. Dan tentu para biku yang mungkin pada saatnya juga harus misalkan meninggal ya, wafat, kan mereka dikremasi. Nah, untuk menyimpan relik-relik ini dibuatkanlah kompleks-kompleks stupa. Bahkan ditemukan 2 relik arca Buddha kecil yang diduga pendarmaan dalam stupa. Wah, saya kok jadi nggak sabar menuju menapu selanjutnya yang telah menetas menjadi situs alun-alun, arena debat bergengsi di masa kuno. Dekat saja dengan kompleks Candi Pariduku, ada situs yang unik dan super misterius. Ialah situs menapu alun-alun. Ukurannya presisi banget, 54 x 54 meter. Kompleksnya juga cukup dekat dengan Sungai Jambi yang terhubung langsung ke Candi Kedaton. Wajar bila ada dugaan alun-alun ini semacam ruang boarding sebelum masyarakat kuno naik kapal ke Candi Kedaton. Namun, arkeolog Agus Widiatmoko punya pandangan lain. Di dalam tradisi Buddhis itu, di tempat-tempat pendidikan perguruan, itu ada alun-alunnya juga, lapangan yang luas. Nah, di situ biasanya untuk latihan logik ya, debat ya, debat 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 3. Semakin banyak lawannya, dia akan semakin istimewa orangnya. Bahkan ada ujian debat di dalam tradisi Mahayana ya,
Nah, kami mulai berpikir jangan-jangan ini juga sebuah tanah lapang yang nanti berpagar tembok. Nah, kalau memang itu, ini harus dites nih. Ini akan menjadi istimewa, semakin melengkapi bahwa kita mengasumsikan bahwa Muara Jambi ini pusat pendidikan. Wiharanya sudah ketemu, tempelnya sudah ketemu, kompleks stupa sudah ketemu, ya kan? Tempat bermukim ketemu, infrastrukturnya, kolam kuno, kanal, semua ada. Ada nggak lapangan yang luas ini, yang untuk orang berkumpul, mengekspresikan kegiatan-kegiatan atau pengajaran Buddhis, bahkan debatnya. Nah, itulah kemudian kita pilih menjadi prioritas untuk dilakukan ekskavasi. Nah, sekarang kita ekskavasi, nah ternyata benar. Wah, menarik ya. Saya jadi teringat pada akademinya Plato di Yunani kuno yang sistem belajarnya menerapkan dialektika logika atau menggali kebenaran dengan berdiskusi. Kalau debat netizen yang pakai huruf kapital semua dan ngata-ngatain orang, itu di mana bang tempatnya? Hus, pastilah bukan di Siko. Yang jelas, ekskavasi menapu alun-alun ini menambah lagi kayaknya ragam percandian di Muara Jambi. Semoga ya, dengan makin intensnya penggalian dan pemugaran, kita jadi makin mengerti kompleks situs seluas 4.000 hektar ini. Dan semoga makin banyak harta karun yang terungkap ke permukaan, baik itu artefak, kekayaan alam, maupun pengetahuan kuno untuk inspirasi dan solusi kita di masa kini. Nah, Sobat Asisi, ekspedisi kami di Muara Jambi sampai di titik final. Namun perjalanan belum usai, karena kita akan lanjut ke kota Jambi yang diam-diam nih punya candi dan sejarah yang dramatis. Mulai dari biang hancurnya peradaban klasik di Sumatera, perkembangan Islam, dan misteri guyupnya Jawa Jambi. Nantikan ya di Asisi Telisik Swarna Dwipa. Banyak dari kita mendangkalkan arti harta hanya sebatas uang, kekayaan, dan benda berharga. Bahkan tak terhitung candi yang rusak oleh para penjara hanya demi harta yang akhirnya ludes juga untuk berbagai keperluan. Padahal candi itu sendiri adalah harta yang sangat berharga. Sebagaimana KJBN Muara Jambi yang adalah pusat pendidikan Nusantara klasik, laboratorium hidup Swarna Dwipa, dan monumen dari kejayaan masa silam. Membentang dari masa Sriwijaya di abad 7 hingga zaman Aditya Warman di abad 14. Inilah salah satu warisan terbaik yang dimiliki Sumatera. Bersama dengan ribuan candi, situs, dan budaya yang ada di seluruh Indonesia. Kini mereka diwariskan kepada Anda dan saya. Sekarang tinggal bagaimana kita merawat, menjaga, dan membanggakannya dengan cara kita masing-masing. Ingat, hanya bangsa besar yang akan menghargai sejarahnya. Dan hanya generasi cerdas yang tidak akan melupakan akar budayanya.